Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di kesempatan sore hari ini kita bisa sama-sama mengkaji dan menyimak kembali materi perkuliahan Miftahus Sudur. Yang tentunya sebagaimana saya ulang-ulang bahwa Miftahus Sudur ini kajiannya bukan untuk besok, tapi kajian yang untuk diterapkan, diamalkan, diamankan, dilestarikan dari mulai saat ini. Artinya kajian Miftahus Sudur itu betul-betul harus diaplikasikan, dipraktekkan dari semenjak sekarang. Ya. Maka dari itu sebelumnya kita berobitoh dulu kepada Guru Mursid. Dengan barokah karomah Guru Agung kita, semoga dengan kajian ini kita bisa mengenal diri, bisa meraih prestasi, dan bisa menggapai ridho ilahi. Man aropa nafsahu faqad aropa robbahu bil barkah karomah abah aos al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya dalam tradisi tasawuf, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa hidup adalah sebuah perjalanan, dan perjalanan itu tentunya minallah ilallah billah. Nah, maka di sisi tradisi tasawuf bukanlah sekedar aktivitas fisik atau intelektual semata. Melainkan perjalanan ruhani kita selaku manusia sebagai salik, ya, pengelana spiritual, memang memiliki potensi untuk bisa dekat dengan Allah. Akan tetapi banyak HTAG-nya. Artinya banyak hambatan, tantangan, ancaman, dan gangguan. Dari mulai hawa nafsu, penyakit hati, tipu daya setan. Nah, maka tanpa seorang pembimbing, tanpa seorang mursyid yang mumpuni, kita sebagai seorang salik dalam menempuh perjalanan ini beresiko tersesat, terjebak dalam pemahaman yang keliru, atau bahkan jatuh ke dalam jurang kemusyrikan. Nah, di sini kita bersyukur dipertemukan dan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala masuk ke dalam Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya Sirnarasa, yang memang bermula untuk awal di Suryalaya, 2 generasi kemursidan. Dan alhamdulillah saat ini pusatnya di Sirnarasa, di bawah kepemimpinan Syekh Muhammad Abdul Ghasyafullah Maslul. Nah, maka dalam materi pembahasan sore hari ini, kita akan membahas tentang butuhnya seorang guru mursyid, fungsi dan peran Syekh Mursyid dalam proses pendidikan rohani, sekaligus siapa, ya, yang berhak disebut Syekh Mursyid, dan bagaimana sifat-sifatan yang ada di dalam diri seorang mursyid itu. Sifat-sifat mursyidnya seperti apa itu mursyid, perannya bagaimana. Kita akan membahas tentang ini, ya, di mana insya Allah saya kirim dulu, ya, tentang salah satu di antara pembahasan
ini silakan nanti dikaji bersama. Tentang Ahmiyatus Syekh ya, Ahmiyatus Syekh. Piu. Berikut kriterianya. Oh, sudah saya kirim di grup ya. Bapak artinya naon? Oh, artinya apa? Aduh, saya lupa lagi. Ini kita Siap, siap. salah. Ah, Selamat berbulan Syawal. Mohon maaf lahir batin. oh ya, siap. Baru buka apa ya? Tadi udah masuk Pak Yai, cuman keluar terus karena pindah tempat. Baru tadi. Oh iya, memang yang enak yang keluar Ya, masuk ya. Jadi yang enak 19 itu yang udah keluar masuk. masuk. Iya, udah. Terus pindah tempat, ini lagi apa keluar lagi. Jadi ke sini lagi. Gimana lebaran teh? Mohon maaf lahir batin ya Pak Yai. Oh ya, sama-sama. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Syukurlah. Ini teman-teman Nah, di semuanya sini juga. ada. Oke ya, di situ sudah dikirim di grup tentang Ahmiyatus Syekhul Murabi Salik. Pentingnya Syekh Murabi, yang dimaksud Syekh Murabi di sini adalah Syekh Mursid bagi penempuh jalan spiritual. Ittihadu Syekhil Murabi, mengambil atau menjadikan seorang Syekh Murabi, guru pembimbing spiritual, dorurotun lagina anha, sebuah keniscayaan yang tidak bisa ditinggalkan. Liman aradal wusula ilallah, bagi siapa saja yang menginginkan wusul kepada Allah. Yang kedua, wattahaqquqi bimaqamatuddin bimaqamatiddini salas, dan mewujudkan secara nyata tiga tingkatan agama, al-Islam, al-Iman, al-Ihsan. Kalau dalam diri kita ingin mewujudkan tiga tingkatan agama itu, mau tidak mau harus punya guru mursyid. Pakama anan nafsa, ya seperti diri manusia itu ada dulmah, adalah merupakan nafsu itu dulmatan, kegelapan. Latas taniru illa bisamsil hidayah, yang tentunya tidak akan bersinar kecuali dengan matahari hidayah. Ya. Wal qalbu ardun, dan hati itu laksana tanah. Latuj hiju illa bigoibil inayah, yang tidak akan berbunga kecuali dengan hujan pertolongan atau inayah. Nah, maka di sini ya dijelaskan, kalau dikaji terus secara bahasa, ya tentunya ini betul-betul menggambarkan betapa butuhnya kita terhadap guru mursyid.
Nah, maka salah satu fungsi dari guru mursyid itu, satu bisa menjadi seorang syekh murabi antara mualim, tabib, dan siraj. Jadi fungsi syekh mursyid itu bisa menjadi mualim, bisa menjadi dokter, tabib, dan bisa menjadi lampu. Sebagai seorang mualim, ya, artinya mualim di sini tentunya sebagai pendidik. Saya itu membimbing kita, para salik, para murid, untuk terus naik, memiliki jenjang keilmuan dari syariat menuju hakikat. Ia mentransfer bukan hanya informasi, tetapi juga keadaan ruhani. Maka di dalam surah An-Nahl ayat 43 itu ada firman Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlu dzikir, ya, ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Andai engkau tidak tahu, ya, tidak paham, tidak. Jadi mengapa kita membutuhkan guru spiritual? Karena memang tadi bahwa perjalanan rohani itu membutuhkan bimbingan secara intensif. Ya. Manusia, ya, sebagai salik memiliki potensi dekat dengan Allah, tetapi ada hambatan, ada hawa nafsu, ada penyakit, ada tipu daya setan. Nah, tanpa adanya bimbingan dari guru mursyid ini, maka bisa tersesat, bisa terjebak, ya, bisa jatuh ke dalam jurang kesesatan. Nah, di sini butuhnya guru mursyid itu, karena kalau dianalogikan, jiwa kita itu membutuhkan cahaya untuk perjalanan hidup. Maka salik sebagai sosok cahaya membuat dalam perjalanan ini bisa tepat sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka kembali lagi tadi, fungsi utama dari Syekh Mursyid itu pertama adalah sebagai mu'alim, pendidik. Ya. Mendidik para murid dari mulai ilmu syariat menuju ilmu hakikat. Yang kedua sebagai tabib, dokter, mengobati penyakit hati. Kita itu sebetulnya dalam perjalanan hidup, mau tidak mau, merasa atau tidak merasa, banyak yang sakit. Salah satu ciri orang sakit itu kalau mengeluh, pusing, rungsing, bingung, susah, kecewa, ngeleweh, itu sakit sebetulnya. Karena kalau sudah sehat, di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Jadi setelah kita punya guru mursyid, baru kita paham bahwa ternyata ketika kita mengeluh, ketika kita banyak uluh alih, banyak kekecewaan, banyak kebingungan, banyak kesusahan, oh berarti kita itu sakit. Nah, bersyukur kita dipertemukan dengan guru mursyid, karena guru mursyid itu sebagai tabib atau sebagai dokter jiwa. Ya. Sekaligus guru mursyid itu di dalam materi tadi di bahasa Arab itu sebagai siraj, sebagai penerang, sebagai lentera yang menerangi jalan spiritual yang gelap dengan petunjuk-petunjuk yang beliau sampaikan.
Selanjutnya ada sifatan-sifatan guru mursyid ya, yang kriteria-kriteria disampaikan di situ. Di antaranya memiliki sanad yang bersambung. Jadi guru mursyid itu betul-betul memiliki sanad yang bersambung. Maka tidak sembarangan orang bisa menjadi guru mursyid. Silsilah keilmuannya jelas. Coba kita baca dalam sejarah ya, dari mulai Abah Aos, Abah Anom, ya, Abah Sepuh, Syekh Tolha, itu kan jelas silsilahnya. Jadi kalau ada seorang tokoh di tempat kita tapi tidak punya sanad yang jelas, jangan diikuti. Karena syarat kriteria guru mursyid itu memiliki sanad yang berkesinambungan. Terus beliau ahli dalam syariat dan hakikat. Jadi di Sirna Rasa, di TKN Suryalaya Sirna Rasa itu diajarkan keseimbangan antara syariat dan hakikat. Abah Awas itu dalam dakwahnya selalu menekankan ya, pentingnya syariat sekaligus hakikat. Ya. Sehingga beliau dikenal sebagai ulama yang memiliki kecerdasan dan pengetahuan mendalam dalam ajaran Islam. Ya. Gitu. Kan di dalam Al-Quran itu kan jelas di surah Yusuf ayat 108, Kul hadihi sabili ad'u ilallah ala basyirah ana wa manit taba'ani. Katakanlah inilah jalanku, aku mengajak kepada Allah dengan basyirah, ilmu yang jelas ya. Ana wa manit taba'ani, aku dan orang-orang yang mengikutiku. Terus memiliki akhlak yang mulia, mengalami pengalaman spiritual daok. Ya. Pokoknya banyak ya sifat-sifat kriteria ciri mursyid yang insya Allah dengan dipertemukannya kita sama pengersa Abah Awas dalam perjalanan ini tentunya bisa lebih jelas, tepat, tidak terjebak dalam kesesatan, tidak terjebak dalam kemusyrikan. Perjalanan minallah ilallah billah lillah sudah jelas prosedurnya dari Allah menuju Allah dengan pertolongan Allah lewat guru mursyid kita. Nah itulah kriteria guru mursyid. Barangkali ada pertanyaan atau ada yang mau didiskusikan ya, mau didiskusikan, boleh dengan judul masalah mursyid, fungsi, kriterianya. Baik, silakan biar perkuliahan ini lebih dinamis ya, lebih hangat. Izin bertanya Pak Kiai. Siap. Ya. Sebelumnya terima kasih dan mohon maaf telat masuk perjalanan OTW Bandung. Barusan menyimak bahwasanya salah satu kriteria guru mursyid itu adalah mempunyai sanad yang jelas. Sempat mendengar ya dari thariqah lain, contoh seperti Tijaniyah yang di Garut, itu tidak mursalah secara syariat, tapi dari guru mursyidnya yang mengatakan bahwasanya dia langsung mendapatkan ijazahnya langsung dari Kanjeng Nabi secara di alam mimpi. Nah, bagaimana dengan hal itu? Apakah itu bisa dikatakan benar adanya guru mursyid cara yang kita pahami, atau itu hanya pengakuan dari thariqah Tijaniyah saja? Kemudian ada ungkapan pengersa Abah
bahwasanya jika Abah Anom mengaku mursyid, maka Abah Aos tidak akan berguru kepada Abah Anom. Dan menyatakan bahwasanya kalau ada orang yang mengaku mursyid adalah setan, karena sesungguhnya mursyid itu adalah Allah. Nah, dari situ dan ada beberapa toriko ya, nah ada teman saya juga di toriko lain, bahwasanya beliau itu mengakui sebagai guru itu saya adalah mursyidnya. Nah, bagaimana juga dengan hal demikian? Terima kasih Pak Kiai dan semuanya, hatur nuhun. Boleh silakan, barangkali ada yang mau menanggapi. Izin menyimaknya sambil lanjut di perjalanan Pak Kiai. Yap. Baik, di sini mungkin kita berbicara tentang sanad yang jelas dan sanad lewat mimpi gitu. Tadi yang dipertanyakan itu adalah sanad lewat mimpi. Ya? Halo? Cek. Iya, gitu kayaknya Bapak. Ya, pakai kedengeran bau hujan, gresek-gresek. Ini kalau tadi saya simak ya, yang dipertanyakan itu ada mursyid lain yang berbicara bahwa kemursidannya lewat mimpi gitu. Iya, tadi Ya, yang saya betul. tangkap juga seperti itu. Nah, dalam tradisi tarekat ya yang mu'tabaroh, sanad itu memiliki arti yang sangat spesifik. Menurut Jamiah Ahli Thariqah Mu'tabaroh, Nahdien atau Jatman ya, syarat utama dalam tarekat Mu'tabaroh itu memiliki silsilah muttasil para guru yang berkesinambungan hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Sehingga kaifiah cara dikirnya itu atau riyadhah atau amaliyahnya itu tidak menyimpang dari ajaran Rasul. Nah, di sini kata kuncinya adalah mutasil. Sambungan guru ke guru secara nyata, tatap muka, terdokumentasi. Ini paralel ya dengan konsep sanad dalam ilmu hadis. Di mana seorang perawi harus benar-benar mendengar langsung dari gurunya. Jadi dalam thariqah mu'tabaroh itu bukan melalui mimpi. Kamu jadi mursyid penerus saya ya dalam mimpi itu. Bukan ya. Jadi harus betul-betul secara dohiriyah berguru, mendengarkan, tatap muka, terdokumentasi, ya, paralel konsep sanad dalam kemursidan sama dengan sanad dalam ilmu hadis. Nah, adapun tentang urusan mimpi, ya bisa jadilah harus kita bedakan kedudukannya. Karena dalam aspek mimpi itu ya ada mimpi sebagai kabar gembira ya diakui dan boleh. Ada mimpi sebagai peringatan ya diakui dan boleh diambil pelajaran. Tapi kalau mimpi sebagai
sanad, ya, sebagai sumber hukum, sebagai menerima sanad kemursidan umpamanya, ini oleh jumhur ulama belum diakui secara pasti ya. Artinya ulama itu, jumhur ulama itu mimpi mendapatkan limpahan kemursidan itu tidak bisa menjadi sanad. Kalau dalam mimpi ya. Jadi mimpi tidak bisa dijadikan hujah, dalil. Jadi mimpi hanya sebatas kabar gembira atau peringatan atau bisa menjadi ibroh. Kecuali untuk para nabi itu sudah lain lagi. Silakan barangkali ada yang mau menambahkan dalam perspektif saya ya, kalaupun ada orang ngomong bahwa saya jadi mursyid sebagai memiliki sanad dan sanadnya lewat mimpi. Untuk kemursidan tidak bisa diakui. Silakan barangkali ada yang mau menambahkan. Mau bertanya ya Pak ya? Yap. Ya, saya tuh pernah dengar ayah saya mah da ayah leni mah terang nate mersitnya abah we hungkul gitunya. Tapi hari pas ke yang lain cenah mursidnya dah banyak cenah gitu. Jadinya teh iya gitu ngejelasinnya teh gimana, ada yang saya tahu mah cuma abah aja yang bersanad gitu. Emang bener gitu Pak ya, kalau mursidnya banyak gitu Pak? Ya, kalau dalam istilah Jatman, Jam'iyah Ahli Torikoh Mu'tabaroh, memang Torikoh itu lebih dari 43. Ya, ada Torikoh Syadiliyah, ada Torikoh Qadiriyah, ada Torikoh Naksabandiyah, ada Torikoh Qadiriyah Naksabandiyah, ada Torikoh Junaidiyah, ya, ada Torikoh Naksun Jamun awal nama. Naksabandiyah, Qadiriyah, Junaidiyah, Mairogiyah. Ya, Naksun Jamun. Terus berkembang, banyak torikoh. Setiap torikoh itu yang mu'tabaroh, syarat utamanya ada mursid. Dan syarat mursid itu harus punya sanad silsilah yang nyambung sampai Rasulullah. Jadi kemursidan itu banyak. Akan tetapi di torikoh Qadiriyah Naksabandiyah, kemursidan yang sekarang ya satu Abah Aos. Qadiriyah Naksabandiyah Mahad Suryalaya Sirna Rasa PPKN. Oh gitu. Ari itu Pak, misalkan hubungannya sama kan Allah teh menghadirkan yang dikehendakinya teh 100 tahun sekali itu ya Pak ya. Dengan apa? Dengan mursid yang banyak itu, tapi tetap ya gitu yang mursidnya mah yang 100 itu teh kalau kita mah ya abah gitu-gitu Pak. Saya juga jujur, saya belum paham tentang itu mah. Persoalannya kalau 100 tahun sekali, berarti dari generasi Rasul sampai saat ini, 38 sudah 3.800 tahun. Kalau setiap mursid itu 100 tahun sekali. Kalau dari Rasul sampai saat ini kan silsilahnya sudah 38 ya, dari sumber dari Allah sampai saat ini. Ya, kalau dari Nabi Muhammad mungkin
Ya, kalau dari Allah, Jibril, Muhammad kan gitu. Berarti sekarang itu sudah 38, otomatis kalau setiap mursyid 100 tahun sekali, ya otomatis sudah 3.800 tahun atau 3.600 tahun. Sementara dari zaman Nabi sampai saat ini baru 1.400 tahun. Dari generasi Abah Anom ke Abah Awas saja, Abah Anom, Abah Awas, Abah Sepuh, 3 generasi mursyid, kalau seorang mursyid itu mujaddid itu 100 tahun sekali, maka otomatis berarti 300 tahun. Ya, Iya, betul. dari Abah Sepuh ke Abah Anom ke Abah Awas, masanya ada 300 tahun nggak? Tidak ada. Nah, itu saya juga bingung ya, kalau umpamanya pengersa Abah Anom itu mujaddid 100 tahun sekali. Sekarang Abah Awas mujaddid 100 tahun sekali. Artinya maaf ya, saya belum paham 100 tahun yang dimaksud itu jangka waktu atau apa gitu. Barangkali ada yang mau menambahkan, silakan. Ada juga umurnya yang 100, Pak. Tapi diangkatnya kan pas umur 50 gitu. Kayak gitu ya, Pak ya? Ya, kalau diangkatnya pas umur 30. Iya kan. Abah Sepuh umurnya berapa? 100 berapa gitu ya. Abah Ya, Anom 100 berapa. ya kalau umpamanya umurnya 100 tahun, kan Abah Anom nggak nyampe 100 tahun. Oh, Posisi 100. Ya, posisi sebagai mursyidnya pun nggak nyampe 100 tahun. Umpamanya diangkat mursyid di usia sekian tahun, umurnya ya, kan 99 tahun. ya, cuma 50 tahun lah ya, Pak ya. Contoh. Jadi saya juga kurang paham tentang itu ya. Ya, saya Jadi, juga. artinya maaf saya tidak bisa menjelaskan tentang mujaddid itu di setiap 100 tahun seorang mujaddid, karena ada klaim dulu itu 100 tahun hanya seorang mujaddid. Diklaim bahwa dalam 100 tahun itu adalah Abah Sepuh. Terus sekarang umpamanya Abah Anom. Terus kesininya sekarang mujaddid Abah Sepuh. Abah Awas. Ya otomatis mungkin harus dalam jarak 300 tahun. 100 tahun, 100 tahun. Tapi kan belum 100 tahun. Ini jadi saya bingung. Jujur saya dalam hal ini kurang pemahaman. Silakan, barangkali ada yang mau menambahkan, boleh. Izin bertanya Pak dosen. Woi, jelaskan heula kela. Jelasin mana Pak dosen? Eta mujaddid 100 tahun. Poek, teh udah poek, aduh. Pak Yai, saya ada pernah, maaf mau ikut sambung ini, informasi boleh? Assalamualaikum. Salam. Ya, ikut sambung informasi. Tempo hari itu saya ada melihat short YouTube yang singkat itu. Karena lagi itu ada dikatakan yang sekarang kan sedang ada perang Iran dengan dengan Amerika dan Israel. Di situ dikatakan Imam Ali Khamenei itu keturunan 38 dari Rasulullah. Terus saya ingat Abah juga keturunan ke-38 juga seperti Pak Yai belum bisa menjelaskan itu, saya juga ini kok ada lagi gitu itu, tapi dari cucu Nabi Imam Husain ya kalau nggak salah ya itu juga terus saya searching, oh benar tulisannya keturunan ke-38 dari Rasulullah, katanya itu juga Ali Khamenei. Oh berarti memang generasi yang kayaknya kan umuran-umuran Abah gitu ya kalau ngelihat ininya. Saya juga nggak tahu itu kelahirannya sih, nggak searching. Sama itu Pak, Pak Yai keturunan ke-38. Jadi
Jadi berarti ya saya juga menghitung 100 tahun sekali, padahal baru 1400 tahun lalu Islam ada gitu ya. Jadi ini juga gitu, nggak ngerti. Begitu aja ini tambahan ini ya, informasi saya sempat searching dan sempat mendengar di YouTube. Demikian Pak Yai, terima kasih Bu Leni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar tadi itu? Dengar Pak Yai, terdengar ini teman-temanku. Iya, iya Bunda, saya mendengarkan. Soalnya ini apa lup-lup sinyal tadi sempat Iya. ini juga mentol masuk lagi ya. Waktu masih baru 2 orang saya tuh di awal masuk jam berapa? 3.19. Ini kayak hilang. Ya bagus, alhamdulillah. Memang seperti itu ya. Untuk tentang pembahasan nanti Mujaddid itu dalam jarak jangkauan waktu 100 tahun satu orang sealam dunia harus dikaji ulang ya. Karena kalau umpamanya Abah Aos Mujaddid dalam 100 tahun sekali, Abah Ano Mujaddid dalam 100 tahun sekali, pembahasan 100 tahun yang dimaksud itu tahunnya apanya gitu, karena jarak antara Abah Anom dan Abah Awas masih dekat gitu, dan jarak Abah Sepuh itu barangkali ada yang mau menjelaskan tentang ini boleh, tapi untuk saya masih belum bisa gimana ya menjelaskannya gitu. Kalau dikaji dari jarak 100 tahun satu orang Mujaddid. Iya menyantai ianya. Sami modal sami kan. Oh, Izin Pak Kiai, siap. ya mungkin kategorinya kan mujadid ya. Mungkin bisa saja mujadid itu bukan artinya perpindahan musim, melainkan jadi dari amalannya itu tersendiri. Bahkan dalam untuk usia 100 tahun pasti ada hal yang diperbarui sesuai zamannya gitu. Mungkin di abad sepuh seperti apa amalannya, kemudian nanti di 100 tahun yang akan datang bukan mursidnya yang dihitung 100 tahun, tapi amalan yang diperbaruinya. Mungkin itu sedikit pandangan. Hatur nuhun. Masih bingung. Masih bingung karena dari Abah Anom sendiri seperti yang dikatakan Pak Kiai itu ya belum sampai 100 tahun, baik itu amalannya, misalkan kalau dari Abah Anom ke Abah Aus itu ada amalia yang diperbaharui gitu, misalkan seperti itu. Tapi kan belum ada 100 tahun itu dari Abah Anom ke Abah Aus itu. Makanya saya juga sempat bertanya-tanya itu, apalagi terus terang saya itu kalau sohbah, kemudian bawa anak-anak, itu saya harus menyiapkan jawaban yang gimana gitu. Karena ketika selesai sohbah, anak-anak itu pada bertanya gitu. Pada bertanya karena eh, kata-kata Abah itu bukan kata-kata orang biasa gitu. Kalam Abah itu. Jadi butuh, beliau kan ahli tasawuf yang ini ya, ahli tasawuf tinggi. Jadi tidak bisa dicerna oleh kalangan umum. Kadang-kadang bahasanya seperti itu.
Jadi saya juga betul itu sempat menanyakan ketika Abah berbicara tentang pembaharuan 100 tahun sekali itu. Kemudian tentang mendoakan Palestina itu katanya haram itu gitu. Itu juga saya tuh eh, sebisa mungkin untuk menjawab gitu pertanyaan anak-anak itu karena mereka kan menyimak juga gitu. Itu baiknya bagaimana ya Pak Kiai? Oke ya, silakan barangkali ada yang mau memberikan penjelasan. Sangat terbuka sekali ya tentang ini. Karena memang kita harus tahu latar belakang, asal-usul. Kalau dalam Quran mah harus tahu sabab nuzul, ya, atau asbabul wurud kalau dalam hadis. Baru kita paham arahnya kemana gitu. Kenapa haram mendoakan Palestina, dari sisi mana haram mendoakannya gitu. Jadi haram itu dari sisi mana gitu. Kalau berdoa untuk sesama muslim kan bagus. Tapi kalau dari sisi apanya, nah ini yang harus dikaji dan diteliti. Untuk pembahasan pengarsa Abah Awas, alhamdulillah tadi saya dapat buku kiriman dari Ibu Caya, karya Pak Dr. Johnson Al-Maghribi, 12 persoalan ya yang ada di pengarsa Abah Awas. Itu dijelaskan di situ. Iya, Cahila. Oh, enggak tuh. Mangga dilihat. Kalau boleh di-share itu atau gimana ya bukunya ya Pak Kiai? Saya juga pengen. Siap. Nanti share barangkali sudah dicetak lebih banyak ya. Ya. Ya itu untuk seputaran itu nanti mending pembahasannya lebih ke lagi di kampus ya biar dialognya lebih enak. Karena kalau dialog lewat media itu kadang-kadang salah pemahaman gitu. Iya. Ya, kalau tadi kan ada bahasa mujadid. Mujadid itu kan pembaharu. Iya. Kalau berbicara mujadid sebagai pembaharu berarti sebagai seorang sosok. Ya. Kalau yang diperbaharui bisa saja. Tapi kalau untuk seorang sosok dalam 100 tahun sekali belum masuk kriteria ya. Kalau umpamanya mujadid, Abah Awas mujadid, Abah Anom mujadid, Abah Sepuh mujadid umpama. Kalau masuk dalam kriteria 100 tahun sekali. Walaupun dalam ranah beliau sebagai mujadid memperbaharui iman kita, tiap mursyid juga adalah mujadid. Iya. Ya, terusnya. Lebih rapi. Pasti. Gitu ya. Kemudian solusinya seperti bagaimana itu gitu? Apabila ada kalam-kalam Abah yang tidak dimengerti oleh para muridnya, itu solusinya bagaimana? Kita bertanya ke siapa gitu? Memang untuk kalam-kalam ahli hakikat itu ya, yang penting kita iman saja, ikut saja gitu. Ya, Kalau ya. menurut saya bisa terbuka pemahamannya setelah mendapatkan limpahan bisa terbukalah nanti setelah ada jeda waktu gitu. Oh iya, kenapa begini? Oh iya, baru setelah jeda waktu akan terjawab juga gitu. Iya, ya, biasanya seperti itu. Ya, kemana arah bahasanya itu, arahnya, tafsirannya kemana? Ya sepertilah ayat-ayat Quran itu kan, kenapa banyak yang tidak mengimani ayat-ayat Quran? Karena
banyak yang tidak paham arahnya kemana gitu. Tapi ketika paham sabab nuzulnya, ya latar belakang ayatnya, itu kemana, baru di situ paham dan mengerti. Ya, untuk wilayah kemursidan juga ungkapannya seperti ini. Oke, Ya, Pak. Iwan, gimana? Iwan belum komen ya? Ini Pak Juwan juga dari Menambahkan awal Pak Yai, kayaknya belum dengar suaranya. boleh menambah. Boleh, silakan. Ya, ini saya ada pencarian di sini, ada penjelasan bahwa kalau yang namanya tadi mujadid itu kan 100 tahun sekali. Nah, tetapi mujadid tiap 100 tahun berdasarkan kurun waktu. Setiap mursyid Abah Anom itu 96 mungkin dikategorikan mungkin ini dari saya 100 tahun lah ya, itu sudah ada Abah Anom, kemudian sekarang juga Abah Aus adalah mujadid itu karena beliau wafat 96 tahun ya kalau nggak salah ya, pengersa Abah Anom almarhum. Betul ya Pak Yai ya, usianya waktu itu belum 100 ya. Kemudian kalau mengenai silsilah muncul setiap 35 sampai 40 tahun berdasarkan klan. Jadi kira-kira 38 generasi dikali 35 tahun adalah 1330. Kalau range-nya antara 35 sampai 40, semisal dikalikan 38 generasi dikali 40 tahun 1520. Nah, jadi itu sangat mendekati sekali katanya di sini. Angka ini sangat mendekati umur peradaban Islam saat ini 1447 Hijriah. Jadi secara biologis angka 38 itu sangat masuk akal untuk silsilah yang sampai ke masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian Pak Yai yang pencarian saya ini dari AI. Ya, untuk angka silsilah 38 betul, tapi yang dimaksud 100 tahun satu sosok mujadid gitu yang dimaksud. Ya, ini sangat membingungkan gitu, karena kalau sekarang sudah silsilah 38 kali 100 berarti sudah 3.800 tahun, sementara dari Rasul sampai saat ini baru 1.400 tahun. Paham nggak? Karena Nah, dalam hadis, mujadid itu adalah satu orang dalam ranah 100 tahun sekali. Ya, kalau umpamanya Abah Sepuh Mujadid, Abah Anom Mujadid, Abah Awas Mujadid yang dimaksud hadis tadi, maka otomatis setiap mursyid mujadid itu saat ini harus jarak dari Nabi sampai saat ini harus sudah 380 tahun. Sementara sekarang baru 1.400 tahun lebih. Jadi mujadid 100 tahun yang dimaksud itu saya belum paham nggak? Iya. Kecuali kalau begini ya, umpamanya mursyid sampai sekarang baru 38. Nah, dari 38 itu satu orang ada yang masuk ke dalam mujadid 100 tahun. Ada yang tidak, kalau itu paham. Kalau semuanya umpamanya Abah Awas mujadid 100 tahun, Abah Anom mujadid 100 tahun. 100 tahun yang dimaksud apa gitu, saya bingung. Seperti kayak gini Pak Kiai, seperti kayak Allah mengangkat 25 ribu rasul, sedangkan nabi dan rasul, sedangkan yang itu yang menjadi rasul Nabi? dan ya 25 itu Pak Kiai, dan yang menjadi menyematkan gelar nabi dan rasul hanya
5 ya kan yang mendapatkan kitab. Saya begitu mungkin pakai yang berkaitan dengan kemursidan juga. Seperti itu. Artinya begini. Jadi kalau umpamanya Abah Aos itu pernah bilang bahwa Abah Anom itu mujadid 100 tahun. Apakah Abah Sepuh mujadid 100 tahun? Apakah Abah Aos mujadid 100 tahun? Nah, kalau umpamanya Abah Sepuh juga mujadid 100 tahun, Abah Aos juga mujadid 100 tahun, saya jadi bingung. Kalau dihubungkan dengan kesana, jadi dikatakan masih 600 tahun ke depan bahwa apa jadi istilahnya silsilah itu masih dari Surabaya, artinya sampai silsilah ke-44 berarti kan masih 600 tahun ke depan kan. Diistilahkan seperti gitu. Berarti per 100 tahun sekali ya Pak Kiai itu ya, apa kalau yang disebut mujadid. Ya, kalau per 100 tahun sekali berarti jarak antara Abah Sepuh 100 tahun, antara Abah Anom 100 tahun, dari Abah Anom ke Abah Awas 100 tahun. Logika saja sekarang jarak dari Abah Sepuh ke Abah Anom berapa tahun? Ada 100 tahun nggak? Belum ada Pak Kiai. Belum ada. Dari Abah Anom ke Abah Awas ada 100 tahun nggak? Dari 2011 kan sampai belum. Nah gitu. Ya, Pak. Jadi urusan ini saya belum paham gitu. Apakah dihitungnya karena kita wallahu alam pakai, karena kita kan hanya mengetahui johir, sedangkan hakikatnya mungkin apa sejak lahir terhitungnya, karena kan semua ini adalah mereka itu ya beliau-beliau itu adalah pilihan Allah yang sudah ditunjuk dari sejak lahir ya. Kalau sejak lahir kan ini masa yang dihitung itu dalam masa 100 tahun umur dunia, berarti kan ini umur dunia, bukan masa 100 tahun sosoknya, bukan. Oh iya. Contohlah ke presidenan di Indonesia itu 5 tahun sekali apa 6 tahun? 5 tahun ya. Jadi 5 tahun, berarti 5 tahun sekali satu presiden, 5 tahun sekali satu presiden. Dalam pemahaman saya baru paham tentang itu. Satu masa dari 5 tahun itu ada satu sosok presiden. Bukan presidennya umur 5 tahun, bukan. Iya Pak. Tapi satu semasa 5 tahun itu satu sosok presiden. Berarti kalau 10 tahun 2 sosok presiden. Walaupun orangnya di 2 tahun itu, dua masa itu beliau kayak Jokowi 2 periode. Jadi satu periode. Kalau dalam pemahaman saya baru berpikir 100 tahun itu adalah periode. Tapi yang lain nggak tahu ya. Jadi kalau periode umpamanya tahun 1900, sekarang 2026, baru 100 tahun lewat 26 kan, antara baru satu sosok kedua, berarti baru kedua. Umpamanya Abah Anom di zaman 1900. Nah, terus Abah Anom. Terus Abah Aos di zaman sekarang. Tapi sebelum Abah Anom ada Abah Sepuh kan. Baik, itu tentang kemursidan ya. Kriterianya sudah dijelaskan, ada di dalam bahasa kitab tadi. Dalam bahasa kitab. Saya nukil dari kitab ulama ya. Termasuk di Miftahus Sudur juga ada. Ini penting untuk kita bahwa seorang salik dalam menempuh perjalanan itu harus jelas-jelas punya guru mursyid yang sanad dan silsilahnya nyambung terhubung sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Minta penjelasannya Pak Kiai. Siap. Kan yang saya ketahui pahami, bangsa Abah menulis kitab Al-Fathul Jalil itu yang menerangkan sosok gurunya.
guru kita semua di sisi 37 pengusaha Abah Anom. Jadi secara eksplisit, gamblang, jelas, terang, spesifik yang dimiliki sifat-sifat oleh musik kamil yang bisa dilihat, dirasakan. Jadi saya membaca di situ kan ada 24 ciri ya. Salah satunya tadi yang nomor 1, mesti nyambung sanadnya ke sampai Kanjeng Nabi. Nah, yang jadi pemahaman pemikiran saya, apakah kitab itu bisa jadi rujukan, bisa relevansi nanti juga ke mursyid penerusnya, mesti ciri yang dimiliki. Jadi salah satunya sedikit makan, sedikit tidur, banyak sholatnya gitu kan, sedekah, jujur dan bla 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 sampai 24 itu akan juga dimiliki itu nanti. Kiai bisa terlihat oleh mursyid selanjutnya, bisa dilihat bisa jadi patokan yang relevan, solid nggak itu Kiai? Menurut Pak Kiai gimana Pak Kiai penjelasannya? Di kitab Abah kalau nggak saya itu yang nulis ini pengarsa Abah Aus menjelaskan gurunya bahwa pengarsa Abah itu mursyid kamil. Segitu Pak Kiai, terima kasih. Oh, oke. Kalau saya pengalaman dari santri-santri di pondok pesantren, tidak sedikit yang di pesantrennya itu ngajinya agak belegug ya, kurang amalnya biasa, tapi khidmatnya luar biasa ke guru mursyid. Tahu-taunya begitu pulang ceples dia diberi keistimewaan oleh Allah, pesantren bisa ngawuruk, ilmunya manfaat, santrinya banyak, masyarakat terpakai, amaliyahnya bagus. Nah, kenapa bisa seperti itu? Nah, itulah yang dimaksud dengan barokah dari khidmat. Artinya begini, mursyid penerus itu berkah beliau dari khidmatnya ke pengarsa Abah bisa menjadi seorang sosok yang ceples ya. Yang ceples seperti mursyid sebelumnya. Seperti pengarsa Abah Aos itu menjadi fotokopi Abah Anom. Ya. Menjadi fotokopi Abah Anom. Jadi insya Allah saya yakin mursyid penerus itu oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan kriteria seperti gurunya. Itu yang saya pahami ya. Kalau yang tentang Abah bilang yang Mas Agi itu pakai mesti ada 4 persegi itu yang ngomongnya, ilmunya, amalnya gitu kan. Itu juga udah cakupannya gitu pakai udah termasuk dalam itunya pakai. Jadi ketika itu memang sudah mursyid kan memang urusan Allah sama Rasul pakai. Jadi walaupun secara background latar belakang misal kata pakai mungkin awalnya ini kan misalnya preman itu sebelumnya latar belakang sejarah. Kehendak Allah memang mungkin dengan karena khidmat itu tertinggi dia mendapatkan bahwa oh ini layak nih. Jadi sebelumnya nggak bisa ngaji atau gimana tetapi ketika nur itu sudah masuk meneruskan dia bisa sebagai penyampai irsyad itu bisa langsung itu Pak. Jadi cespleng gitu. Maksudnya gitu Pak ya. Ya kalau pengalaman saya yang dari pesantren murni ya banyak tokoh-tokoh santri yang kadang ngajinya biasa tapi khidmatnya bagus atau biasa-biasa saja tapi dia sebagai sosok putra dari seorang kiai ternyata begitu mungkin udah luar biasa masyhurnya beliau gitu. Jadi ada istilah gimana ya? Kayak ilmu laduni gitu. Oh Apalagi iya. ini kayak ilmu laduni. Apalagi ini sebagai sosok mursyid ya. Sebagai sosok mursyid. Maka kriteria-kriteria itu sebetulnya munculnya terlihatnya setelah beliau menjadi seorang guru mursyid. Iya. Muncul sekalinya itu setelah beliau seorang guru mursyid. Kalau sebelum seorang guru mursyid kan nggak usah kriterianya harus begini ya. Karena beliau belum dinisbatkan sebagai mursyid. Iya. Ya paham Kiai. Alhamdulillah. Siap. Terima kasih. Siap. Terima kasih pakai ilmunya ya. Salam.
Selanjutnya, mengapa istilah mursyid itu boleh digunakan untuk manusia ya? Kan mursyid itu adalah Allah katanya ya. Tapi kan boleh penggunaan secara majazi. Ya, bukan penggunaan secara hakiki. Jadi kalau berbicara tentang mursyid, bahwa mursyid itu hanya Allah, berarti ranahnya dia sedang berbicara di wilayah hakiki. Tapi ketika berbicara Abah Awas itu adalah mursyid, berarti penggunaan bahasa di situ adalah majazi. Jadi kalau makna hakiki, mursyid itu khusus kepada Allah. Kalau makna majazi, ya untuk manusia. Kayak Al-Halaj itu Pak Kiai ya, yang mengakui bahwa dirinya gitu kan Allah gitu kan, Ya. karena secara dibantai Imam Junaid kan nggak bisa. Kalau konsep Al-Halaj kan artinya dia I miss everything misalnya kan, Ya, semuanya. gitu. Kalau si ya Imam Junaid membantah ya I am nothing, kita ini nggak ada apa-apa ya. Tapi setelah dilihat sifat Allah itu meliputi ya sah saja Pak Kiai ya, secara pengakuan tentang mursyid itu secara majazi tadi yang dijelasin Iya, Pak. secara majazi sah-sah saja ya manusia disebut mursyid. Iya. Yang nggak boleh itu sosok mursyid ngaku-ngaku mursyid. Kalau Abah Awas disebut sebagai sosok mursyid nggak apa-apa. Tapi kalau pengersa Abah Awas langsung mengklaim mengaku-ngaku sebagai sosok mursyid, memang itu nggak boleh. Tapi kalau Abah Awas disebut oleh murid-muridnya sebagai mursyid, nggak apa-apa gitu mah. Iya. Jadi di wilayah mana yang boleh dan di wilayah mana yang nggak boleh. Bahkan ada nama manusia itu, siapa namanya Mursyid. Ada kan nama Mursyid? Iya, ada Pak Kiai. Padahal dia sebagai sosok petani, nggak apa-apa. Jadi mursyid, ketika mursyid itu diklaim sebagai betul-betul pembimbing di wilayah hakikat, itu berarti mursyidnya Allah kalau mengklaim di wilayah hakikat. Tapi kalau di wilayah majazi ya nggak apa-apa, digunakan bahasa mursyid itu untuk sebagai sosok pembimbing bagi guru murabi ya. Baik, itu saja ya yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan kali ini. Tentunya atas segala kekurangan mohon maaf dan semoga kita betul-betul bisa merasakan berkah karomah dari guru mursyid kita. Juga sekaligus ilmu pengetahuan kita nambah, punya dasar dan argumen yang kuat tentang butuhnya sosok mursyid dalam membimbing dan membawa kita menuju wusul kepada Allah Subhanahu